Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sekarang masuk ya teman-teman, Masya Allah, ke bisnis common mistake yang berikutnya di faktor apakah ownernya sendiri sudah memiliki corporate mindset atau mentality korporasi. Maksudnya bukan semua bisnis itu harus menjadi korporasi, enggak. Tetapi mentalitasnya, mindsetnya, yang nggak apa-apa juga sih, nggak mau ke sana juga boleh aja. Buktinya banyak juga kok para pelaku bisnis, pengusaha. Misal kalau di Bandung sini ada banyak tuh Pak Haji di Cigondewa sana, itu yang kemudian memiliki bisnis kaya raya gitu ya dari urusan mengolah sampah. Urusannya mengelola sampah kemudian jadi diubah jadi apalah segala macam lah pokoknya ya. Kaya raya banyak sekali di sana, terkenal banget tuh. Jadi nggak ada keharusan juga untuk punya korporasi, tapi seandainya ada di antara teman-teman yang ingin kemudian kebaikan berbisnis ini bisa diwariskan ke generasi, kemudian ada jariah yang juga kemudian bisa diteruskan sama anak cucu keturunan. Nah, maka menjadi wajib kita ikhtiar untuk bisa memiliki mindset sebagai seorang pengusaha besar. Siapa sih yang tidak pengen gitu ya, ribuan tahun pahala jariahnya itu terus mengalir seperti yang sangat terkenal ada Utsman bin Affan yang dengan wakaf sumurnya itu, kemudian sekarang juga ada hotel yang dibangun dari wakafnya Utsman bin Affan. Masya Allah, ribuan tahun lo ngalir terus pahalanya teman-teman. Ya siapa tahu Allah izinkan kita, Allah ridho sama ikhtiar kita dalam sungguh-sungguh membangun korporasi bisnis kita ini menjadi bentuk bisnis yang bisa diwariskan secara turun-temurun. Kebaikannya juga jadi terus-menerus, bukan hanya pas kita hidup tapi juga dijalankan, dikembangkan lagi sama anak kita, cucu kita dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, siapa tahu. Nah, maka di yang bagian ketiga ini, yuk kita kenali apakah kita sebagai business owner sudah punya mindset atau mentalitas skala korporasi. Nah, pertama sebagai mindsetnya dulu. Nah, mindset yang sifatnya memang para pengusaha besar itu seperti apa sih mindsetnya? Di poin ini teman-teman, pemahaman kita mesti benar dulu. Jadi mindset korporasi itu pemahamannya mesti benar. Kita mau bisnis itu mau bisnis besar atau kecil. Kalau kita mau bisnisnya ya sekedar nyambung hidup aja ya sudahlah. Itu mah boleh aja gitu, nggak dilarang. Tapi ya berarti di situ kita gitu ya. Jadikan nyambung hidup tuh benar-benar nyambung hidup, bukan nyambung hidup mati gitu ya. Kalau kemudian kita punya pemahaman yang benar untuk menjadi besar, maka insya Allah lagi-lagi ya Allah akan mengantarkan kita ke sana dengan catatan niat kita benar, cara kita benar, ikhtiar kita benar, doa kita benar, insya Allah. Kemudian apa? Husnuzon, positive thinking kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Allah bilang dalam hadis qudsinya, inni inda dzoni abdi bi. Kalau kita yakin bahwa Allah bisa kok ngasih kesempatan kita untuk menuju ke sana, maka husnuzon kita kepada Allah akan mengantarkan kita ke sana. Allah sesuai dengan prasangka hambanya, insya Allah. Lalu apa? Supaya kita korporasi, mindset kita, mentalitas kita juga nanti ya, di mindset ini juga memang skalanya besar ya, kita mesti walk the talk dong dengan mindset itu. Jangan kemudian kita bilang, mindset kita akan membangun korporasi. Tapi kemudian cara berpikir kita, maaf ya, istilahnya itu ya, micromanagement istilahnya. Nah, micromanagement itu istilah bisnisnya. Jadi kita sebagai business owner katanya mindsetnya korporasi, tapi kita semua urusin yang detail. Yang receh-receh, yang urusan detail. Wah, kita urus semuanya dari awal sampai sudah bertahun-tahun kita masih seperti itu. Berarti kan tidak walk the talk. Kita ngomongnya mau korporasi tapi prakteknya enggak gitu. Enggak matching, ya enggak ketemu. Terus kita enggak istiqomah, faktor yang berikutnya. Jadi mindsetnya mau korporasi tapi enggak istiqomah. Kadang di situ, kadang mundur, kadang di situ, kadang mundur. Ya enggak kemana-mana. Lalu kita aktivitasnya skalanya enggak berani.
mindset kita besar, tapi kemudian semua proses kita kecil skalanya, tidak kemudian sama sesuai dengan mindset kita yang korporasi. Kita mestinya sudah kemana gitu, tapi kita masih rumahan aja mainnya gitu ya. Itu juga jadinya jauh panggang dari api gitu. Itu mindset. Nah yang kedua, pahami akidah, syariah, akhlak sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena pemahaman yang benar di urusan akidah, syariah, akhlak dalam kita sebagai seorang pengusaha muslim, itu justru ketika benar akan mengantarkan kita kepada skala korporasi yang besar. Oh iya, ya sederhana aja. Contoh nyatanya yang memiliki pemahaman akidah, syariah, akhlak terbaik siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia yang dekat dengan Rasul. Ambil skala yang terdekat yang sudah dijamin surga, 10 sahabat yang dijamin surga. Ternyata 9 adalah pengusaha yang sebagiannya atau sebagian besarnya triliuner. Nah, artinya apa? Itu bukti tak terbantahkan dalam sejarah mereka yang memiliki pemahaman tauhidnya, syariahnya, muamalahnya gitu ya, akhlaknya benar. Masya Allah tabarakallah, maka skala bisnisnya juga besar bahkan mendunia. Udah bukti gitu. Nah apa? Di antaranya menjaga diri dari dosa besar, kemudian memastikan rezeki yang didapat tuh yang halal, caranya juga halal, thayyib gitu ya. Lalu memahami ketakwaan dengan benar, kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang benar. Ya, bukan yang versi pilihan tapi yang benar. Lalu akhlakul karimah, jaga adab. Nanti someday kita insya Allah akan bahas sedikit terkait dengan bagaimana sih terkait dengan pemahaman kita di urusan bermuamalah ini. Karena di luar sana itu ya ada yang kemudian dikit-dikit haram. Baru mau jalan haram. Ini haram. Wah gak kemana-mana. Jadi sesuatu yang kemudian wah jadi sulit banget rasanya ya. Jadi orang Islam mau bisnis ini susah. Itu ada yang salah. Kenapa? Kaidahnya ketika kita memahami dengan benar itu, Allah menurunkan Islam, Quran, Nabi kita juga mencontohkan itu justru untuk memudahkan kita. Syariat, akidah itu memudahkan kita, bukan menyulitkan. Jadi kalau kita jadi susah banget ya, ada yang salah. Nah, tapi juga nggak boleh permisif. Udah, kerjain aja dulu. Kalau belum dilarang, ambil, hajar, sikat. Nah itu juga nggak boleh permisif seperti itu. Kenapa? Ya kehati-hatian itu menjadi karakter dari seorang muslim. Yang memahami akidah syariah akhlak itu dengan benar. Dan itu dalam bisnis nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Lalu apalagi sih yang berikutnya habit. Habit yang baik. Kenapa? Karena dia akan menjadi afirmasi. Habit itu bukan sekedar sikap. Tapi juga kata-kata kita. Kita bisa baca dari kata-kata yang selalu keluar. Banyak negatif selalu negatif atau banyak positif optimis. Itu bisa kita baca dari seseorang. Coba silahkan cek orang-orang baik yang kemudian Allah izinkan juga Masya Allah gitu ya. Kalau bisnis dia jadi pebisnis yang besar segala macam. Coba apakah aura positif yang kita rasakan ketika dekat dengan orang tersebut atau aura negatif? Wah ya gitulah gitu ya. Atau arwah kalau kita ketemu sama orang itu senang semangat. Kenapa? Karena kalimat-kalimatnya positif, mensikapi selalu dari angle yang kita mah blind spot gitu ya, yang membuat kita oh iya bener juga ya, oh iya juga ya, oh, oke deh kalau gitu. Nah atau bikin kita mundur, berhenti, merengut. Saya berhenti aja jadi pengusaha, jadi ahlul masjid aja. Guru kita semua gitu ya, ulama di Indonesia ini sampai bilang, kalau kemudian kita ngaji sama seorang ustadz, kalian yang pengusaha ngaji sama seorang ustadz, taklim di situ, terus taklim dengan dia, terus kalian semua malah jadi malas bisnis, lalu pindah ke masjid saja, ngaji aja, kemudian bisnisnya tidak kemudian bersemangat lagi untuk membesarkan bisnis, berarti kalian salah guru, ganti gurunya. Sampai gitu. Kenapa?
Ketika seorang muslim dikasih kesempatan untuk bisnisnya menjadi wasilah dia dapat ridho Allah, tapi kemudian dia malah tinggalkan itu, padahal kesempatan itu tidak Allah berikan kepada banyak orang, berarti dia tidak paham bagaimana menjadikan wasilah itu menjadi wasilah ibadah untuk menurunkan ridho Allah. Justru jadilah yang terbaik di situ. Di bidang kita masing-masing jadilah yang terbaik supaya jadi syiar dan Allah turunkan ridhonya. Nah, jadi pebisnis, pemilik bisnis itu punya habit yang bagus tuh kalau gimana? Dia fokus dengan memimpin, menarik gerbong organisasi bisnisnya menuju tujuan utama. Bukan orang yang cinta dengan teknis. Dia egaliter. Dia tahu betul bahwa posisi dia itu adalah posisi jabatan amanah, bukan posisi kasta. Seolah-olah pemimpin kastanya terhormat, lebih terhormat dari yang lain. Nggak ada. Di sisi Allah tuh cuma yang lebih mulia aja yang lebih takwa saja yang lebih mulia, maaf terbalik. Yang paling disukai Allah atau yang lebih mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa. Lebih baik takwanya. Lalu apa? Nyiapin layer leader. Kok ini habit? Iya habit. Karena kalau kita mau, kita mesti meng-create organisasi bisnis yang selalu melahirkan leader, bukan melahirkan pengikut. Karena kita nggak mungkin mimpin terus-terusan. Kita mesti nyiapin layer leader, kemudian mendidiknya. Terus habit yang berikutnya apa? Tidak menunda. Jadi ada kalimat gini, setiap kita memiliki kemampuan berimajinasi, berangan-angan yang sangat hebat, tapi seringkali kalah dengan kemampuan yang lain gitu ya, yaitu kemampuan atau kebiasaan yang lain. Kebiasaan apa? Menunda. Wah, saya mulai besok, ini kayak ngomongin diri sendiri. Mulai besok saya mau tahajud, mulai bangunnya 2:30, jam 3. Begitu bangun 2:30, kayaknya masih capek deh, 3:30 aja. Gitu. Akhirnya ya pas azan subuh gitu ya, ini kayak ngomongin diri sendiri nih. Aduh, menunda. Saya cita-cita bisnis saya mau ini. Tapi mulai actionnya, ya nanti deh, besok deh gitu ya. Masih bisa minggu depan deh, aduh gitu ya. Lalu habit apa? Mencontohkan, meneladankan. Karena tidak akan ada artinya apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan tanpa kita sendiri mencontohkan. Nggak bisa. Nah yang terakhir, yang keempat, mindset dan mentalitas skala besar itu, ya mentalitinya sendiri. Mentalitasnya sendiri. Azam, niat kita. Kita niatnya mau apa? Itu Islam tuh, begitu diturunkan. Diturunkan itu rahmatan lil alamin. Nabi menjadi pemimpin para nabi. Umat yang terbaik. Udah diajarin kita sama Allah dan Rasulnya. Itu semua hal yang terbaik. Niat yang terbesar, terbaik. Tapi kenapa kemudian kita lemes? Jangan kalah kita sama iblis, hati-hati. Jangan lemes. Terus apa lagi? Jangan lifestyle. Lifestyle itu mentalitas. Hutang, hobi ngutang itu mentalitas. Biasa nanti juga gajian, nanti juga dapat penghasilan, nanti juga ordernya closing, dari sekarang sudah belanja duluan padahal uangnya belum diterima, ngutang, itu mentalitas, nauzubillah. Kemudian gigih, tahan banting, nggak baperan, itu urusan mentalitas. Guru kita semua banyak sekali yang kemudian kita dengar gitu ya. Hati yang lapang, rezeki datang. Hati lapang, rezeki datang. Hati yang sempit, rezeki sedikit. Hati lapang, rezeki banyak datang. Hati yang sempit, rezeki sedikit. Nauzubillah dzalik. Jadi, dan itu bukan omong kosong. Coba perhatikan mereka, mau agamanya apapun, bahkan coba perhatikan mereka yang nggak baperan, yang gigih, yang hatinya lapang. Ya udah biarin lah itu. Coba lihat kebaikan-kebaikan yang dia sekarang nikmati, mereka nikmati. Nah, tapi juga mentalitasnya itu bukan berani tanpa batas. Kenapa coba? Nih, yang poin yang terakhir ini. Kenapa coba? Jadi gini teman-teman, penutup. Seseorang dikatakan berani, ya, berani, dengan seseorang dikatakan bodoh, itu cuman dibatasin sama kertas tipis. Berani
atau bodoh? Maksudnya apa? Jadi taunya dari mana coba? Ayo tebak. Seseorang dikatakan berani, pebisnis dikatakan berani, atau pebisnis, waduh bodoh nih saya gitu ya. Wah, atau kita bilang, wah dia berani gitu ya. Atau kita komentar, oh, dia bodoh. itu cuman selembar kertas tipis loh. Apa coba tandanya? Tandanya setelah ada hasilnya. Ketika jadi bisnisnya tumbuh besar baik, wah gila ya dia ya. Memang bener berani dulu dia dianggap nekat sama kita ternyata dia memang berani sekarang jadi tuh bisnisnya besar baik sukses dan seterusnya. Nah, tapi giliran nyungsep, giliran nyungsep, ah itu mah bodoh itu. Wah, bodoh nih gitu ya. Kenapa? Bukan berani ternyata karena hasilnya bikin nyungsep. Jadi ada seorang anak yang kemudian dia nggak mau bantuin lagi bapaknya bisnis. Kenapa? Karena dia bilang, saya saking bingungnya, saya itu sudah tidak bisa membedakan orang tua saya itu sebenarnya berani atau bodoh. Sampai begitu. Nah, jadi jangan sampai kita nggak paham aspek-aspek yang sifatnya terkait dengan apa yang mesti kita miliki sebagai bekalan mentalitas ataupun mindset sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pebisnis, agar kita tidak menjadi bodoh gitu karena hasilnya bikin nyungsep. Nah, insya Allah di bagian yang keempat nanti, yang terakhir di poin business common mistake, gimana caranya? Ya tipsnya untuk kemudian kita bisa dari mulai mendiagnosanya ya, tapi lagi-lagi nanti dibantu lah ya dengan diagramnya atau apa supaya tergambar. Tapi kalau di videonya saya menjelaskan secara lisan di bagian yang keempat cara secara taktikalnya kira-kira gimana sih supaya bisa membantu kita sebagai pengusaha dengan cara yang sederhana untuk memilah, mendiagnosa dan kemudian melakukan langkah-langkah perbaikannya. Terima kasih, insya Allah yang keempat kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.